فبأي آلاء ربكما تكذبان Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau datang bulan Ramadan selalu dibaca. Bahkan saking seringnya dibaca, insya Allah hampir semua kaum muslimin menghafalnya. Ayat itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan wahai orang-orang yang beriman ini panggilan khusus. Karena di dalam Al-Quran itu ada dua panggilan. Pertama panggilan umum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ada panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah yang membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah artinya turun sebelum hijrah, maka panggilannya biasanya umum, wahai manusia, berarti mencakup mukmin dan kafir. Tapi kalau panggilannya terhadap ayat-ayat Madani, di mana turun setelah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, maka hampir secara keseluruhan panggilannya menjadi khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kemudian panggilannya berubah? Karena kita tahu bahwa panggilan ini, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan khusus, kata beliau, fa'ar'i sam'ak, maka dengarkan panggilan itu secara seksama. Karena boleh jadi setelah panggilan itu ada perintah penting yang harus dilaksanakan, atau ada larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Kenapa kemudian setelah panggilan khusus ini ada perintah-perintah penting yang harus dilakukan dan ada larangan-larangan bahaya yang harus ditinggalkan? Karena biasanya orang-orang yang sudah tertempa keimanannya, maka dia akan sanggup melaksanakan perintah seberat apapun dan mampu menjauhi larangan, walaupun dalam larangan itu ada yang disukainya. Lah para sahabat sudah tertempa 13 tahun di kota Mekah. Mereka ditempa oleh Nabi SAW tentang tauhid la ilaha illallah. Di Mekah belum ada ibadah-ibadah yang diperintahkan, hanya menanamkan tauhid la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Sehingga ketika hijrah ke kota Madinah, mereka sudah mantap. Makanya panggilannya juga berubah. Mereka sudah sanggup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lah salah satu perintah yang diperintahkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian.
puasa ini amalan berat. Karena banyak rintangan dan halangan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dia harus menahan lapar, dia harus menahan haus, bahkan dia harus meninggalkan syahwatnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi perintah ini pasti mampu dilakukan orang-orang yang beriman, karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Pernah dengar ada orang puasa mati karena lapar? Tidak. Pernah dengar ada orang puasa mati kehausan? Tidak. Karena perintah Allah itu disesuaikan dengan kadar kesanggupan manusia, dan orang yang beriman sanggup melaksanakannya. Lah, kewajiban puasa ini bukan terhadap umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum Islam pun diwajibkan kepada mereka puasa, cuman caranya yang berbeda. Contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita, kata Rasul, dengan puasa mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kita ini kalau puasa ada sahurnya, mereka tidak ada sahurnya. Ini salah satu bentuk bahwa perintahnya sama puasa, tetapi cara melakukannya berbeda. Tapi intinya sama, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah hikmah daripada puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan orang-orang yang lapar dan haus, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati. Berarti target puasa itu bidikannya hati, bukan badan. Jadi hikmah puasa itu memperbaiki hati. Kalau hikmah puasa memperbaiki hati, berarti puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu. Dia tahan pandangannya, tidak memandang kepada yang haram. Dia tahan pendengarannya, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan. Dia tahan lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang ada dosanya. Bahkan dia mampu menahan tangan dan kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat kemaksiatan, sehingga puasanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya katakan, kalau Anda bertanya kepada saya, umpamanya Anda puasa, Ustadz, puasa saya sah atau tidak? Maka saya bisa jawab, selama mendatangkan syarat rukunnya, selesai puasa itu. Ketika kita menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat dari terbit matahari sampai terbenam, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, sah puasa Anda. Masalahnya pertanyaan yang kedua yang saya tidak bisa jawab, apakah puasa saya qabul Ustaz? Apakah puasa saya berpahala? Apakah puasa saya diterima? Lah, ini tidak bisa dijawab, karena itu urusan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa secara umum itu kan dua kelompok tuh. Ada kelompok yang pertama, kelompok yang penting sah, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, menghindarkan hal-hal yang membatalkan puasa, sah saja puasanya. Walaupun mungkin lisannya bergibah, matanya memandang yang haram, telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan, sah-sah saja. Itu kalau asal sah, dan ini kebanyakan orang puasa. Tapi di sana ada kelompok yang kedua, yang tidak sekedar hanya memperhatikan sah dan tidaknya saja,
tapi lebih daripada itu dia mengharap pahala dalam puasanya. Yaitu tadi, bukan hanya puasa perutnya saja, tapi matanya, telinganya, lisannya, hatinya, akalnya juga ikut puasa. Karena ada hadis yang mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini banyak faedah yang kita akan jelaskan. Tentu dengan mengenal faedah-faedah supaya ada rangsangan, supaya lebih rindu lagi kita menghadapi Ramadan. Karena sebuah amalan kalau tidak tahu keistimewaannya terkadang malas kita melaksanakannya. Tapi sebuah amalan kalau kita paham dan tahu, oh ini pahalanya, ini faedahnya, ini manfaatnya, pasti kita akan semangat melaksanakannya. Maka malam ini kita akan memfokuskan tentang ibadah puasa. Walaupun di Ramadan ini banyak ibadah selain puasa, tapi kita masuk ke intinya. Karena puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi Ramadan wa hajjil baitil in istata'a ilaihi sabila. Islam ini dibangun di atas bangunan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga baru kemudian di situ ada zakat, puasa, haji. Ini bagian daripada rukun Islam lah, salah satunya puasa. Lalu apa faedahnya puasa ini? Pertama, faedah puasa. Puasa ini melahirkan akhlak. Sebenarnya seluruh rukun Islam itu melahirkan akhlak. Salat melahirkan akhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran akhlak. Haji juga melahirkan akhlak. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, walam yarfus walam yafsuk, dia tidak berbuat keonaran dan tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia pulang dari Mekah seperti bayi yang baru dilahirkan. Menghindari kefasikan, menghindari keonaran, mengucapkan sesuatu yang kotor, itu bagian daripada akhlak. Zakat juga sama, di mana Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Ambillah harta-harta zakat itu dari mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan harta dan membersihkan hati kalian. Ini bagian daripada akhlak. Lah puasa juga sama. Puasa itu melahirkan akhlak yang banyak sekali. Pertama, akhlak yang dilahirkan puasa itu adalah keikhlasan.